Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Paskah. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan memberikan pengharapan di dalam hidup kami karena kebangkitan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Serahkan waktu ini, mohon Tuhan memberkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita ada di dalam Lukas 23, 1-12. Tapi pada saat ini kita hanya akan membacakan ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 23, 1-3. Kebangkitan Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini, Kristus telah bangkit. Kebangkitan Kristus adalah keyakinan yang sangat penting dalam kekristenan. Tanpa keyakinan tentang kebangkitan Kristus, kepercayaan Kristen menjadi omong kosong. Kebangkitan Kristus adalah sumber pengharapan kita. Karena Kristus telah bangkit, kita memiliki masa depan. Karena Kristus telah bangkit, semua yang kita usahakan saat ini menjadi tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus membuat kita berani menatap masa depan. Keyakinan Kristen yang hanya memperhatikan kematian Kristus tetapi mengabaikan kebangkitan Kristus adalah keyakinan yang tidak lengkap atau keyakinan yang cacat. Keyakinan akan pengampunan dosa yang diperoleh melalui pengorbanan Kristus di kayu salib harus dilengkapi dengan keyakinan akan pengharapan di masa depan yang dijamin melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dua malaikat yang menunggu di kubur Yesus Kristus menegaskan bahwa Kristus sudah tidak ada di dalam kubur karena Dia telah bangkit. Duka cita karena kematian harus diganti dengan sukacita karena kebangkitan. Para wanita yang berkunjung ke kubur Yesus Kristus itu harus beralih dari kesedihan mereka dan mereka harus segera pergi untuk membawa berita tentang kebangkitan Kristus. Setelah mendengar berita dari para wanita ini, Petrus bangun, berlari ke kubur, menjenguk ke dalam kubur, dan melihat kain kafan. Lalu pergi dengan bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang terjadi. Injil Yohanes menambahkan penjelasan bahwa selain Petrus, Yohanes yang disebut sebagai murid yang lain juga bangun dan pergi ke kubur, melihat kain kapan terletak dan kain peluh terlipat, bukan dilipat tersendiri. Lalu menjadi percaya. Mengapa Yohanes melihat dan menjadi percaya akan kebangkitan Kristus? Yohanes pasti melihat bahwa kain kafan dan kain peluh yang sebelumnya membungkus tubuh Yesus Kristus tiba-tiba menjadi kempes saat Tuhan Yesus bangkit dan tubuhnya lenyap. Kondisi lain seperti itu hampir mustahil dibuat secara sengaja. Itulah sebabnya Yohanes melihat dan langsung mempercayai kebangkitan Kristus. Apakah Anda meyakini bahwa Yesus Kristus telah benar-benar mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda, serta telah benar-benar bangkit dari kematian, sehingga kita saat ini memiliki pengharapan akan masa depan? Apakah Anda mempercayai adanya kehidupan setelah kematian? Apakah Anda pernah menyampaikan berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kepada orang lain? Menurut pemahaman Anda,
Mengapa keyakinan akan kebangkitan Kristus itu penting bagi Anda? Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan karena kami percaya kepada Tuhan yang bukan hanya mati, tapi kemudian bangkit kembali. Kami percaya kepada Tuhan yang memberikan pengharapan karena Engkau bangkit kembali. Biarlah kami terus berharap kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Kami serahkan hidup kami, percayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.